Arhan istrinya Azizah selingkuh. Prediksi gua akhirnya terjadi, dan gilanya cuy, ada video callnya. Shit man, gue baru ngeliat tadi kayak Jadi pembahasannya adalah gini teman-teman, lu tahu Arhan dia adalah orang desa yang merintis karir jadi pesepak bola sampai terkenal, dan si Arhan itu sebucin itu loh, si effort itu loh. Gue sebagai laki-laki sih tersakiti banget sih ngelihatnya, astaga gitu. Azizah, kenapa sih lu gitu maunya sama combro gitu, ada yang superhero lu malah yang bad boy gitu, kurang gede? Enggak, buset. Bahkan akun Gue Waton itu sudah mengucapkan yang kuat ya Arhan, gue sebagai laki-laki patah hati, mungkin si Indonesia bakal patah hati semua laki-laki gitu. Jadi kayak fuck the hell. Ini kalau beneran selingkuh, yang bikin penasaran itu apa yang mereka takutin. Yang paling gede, mereka gak takut sama Tuhan, karena perselingkuhan itu jelas salah. Jadi Tuhan sama mereka di skip. Terus yang kedua, mereka gak takut nyakitin orang-orang terkasih yang di sekitar mereka, seperti Rahel V-nya atau Arhan, yang mereka tulus, itu gak takut, skip. Nggak peduli orang-orang di sekitar mereka tuh sakit hati, mereka bodo amat, skip. Terus yang ketiga nih, mereka nggak takut dihujat netizen. Secara mereka kan orang yang terkenal ya, banyak orang kenal sama mereka. Tapi mereka nggak takut ketika berduaan di Bali atau melakukan perselingkuhan, itu mereka nggak takut. Terus apa yang ditakutin? Mohon maaf. Ini juga termasuk nggak takut nyakitin si Umi abinya ya, si JJ ini kan punya orang tua, nggak takut nyakitin orang tuanya. Terus apa yang ditakutin gitu? Terus apa yang dikejar gitu? Mohon maaf nih, Rahel V-nya udah punya segalanya, udah cantik, pinter, udah punya anak 2 lucu-lucu, kaya lah gitu, banyak duitnya. Udah juga disokong tuh si Salimnya, disayang, diterima apa adanya. Apa yang dicari sayang? Apa yang dicari? Terus si Arhan juga ya, Arhan tuh udah pesepak bola, ganteng begitu ya, supporters juga suka sama mereka, mainnya juga bagus, kurang apa sayang? Sedihnya adalah berita ini ada beberapa isu ya, katanya berita ini untuk menutupi isu-isu politik yang ada gitu. Terus ada juga karena berita ini banyak yang nge-spill, ada yang katanya nggak bisa berdiri, ada yang katanya ini, katanya itu gitu. Itu sedih banget. Karena sedih lah ya, meskipun bagaimanapun juga Tuhan tuh pasti berusaha menutupi aib kita sebaik-baiknya. Kalau sampai kebuka begini, emang lu pada gak takut gitu? Dosa apa yang telah kita lakukan sampai aib tuh terbongkar sehebat itu, segede itu, semua orang jadi tahu gitu. Perselingkuhan lah, yang ini yang itu. Tobat deh lu pada, tobat deh. Daripada dijambak sama orang-orang Indonesia ya, gemes. Isu perselingkuhan hingga video syur mengguncang rumah tangga pesepak bola Pratama Arhan dan Azizah Salsa. Bahkan rumah tangga pemain Suwon FC itu disebut akan mengalami perceraian. Pengadilan Agama Tiga Raksa angkat bicara perihal hal tersebut. Sebelumnya, peramal Hargumai menyebut rumah tangga Arhan dan Azizah akan kandas. Ia juga menyebut perpisahan ini akan terjadi secara cepat atau lambat karena sudah tidak ada tali perjodohan lagi di antara keduanya. Hargumai bahkan menyebut sebelum viral kasus yang saat ini beredar, yaitu dugaan perselingkuhan dan video syur Azizah Salsa, pasangan itu sudah terlebih dahulu terkena masalah lain, seperti hubungan yang dipaksakan hingga menikah karena terlalu terburu-buru. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Lagi sedih-sedihnya lihat postingan si Arhan karena diselingkuhin sama istrinya. Baca komentar netizen yang begini. Laki-laki yang suka salim ke ibu kalau pergi kemana-mana. Netizen emang ada aja komentarnya, lagi sedih banget nih. Cowok setulus dan sesabar Arhan diselingkuhin ya. Tapi pokoknya buat istrinya, lu melawan 4 ras yang terkuat di bumi. Yang pertama adalah fans timnas, kedua fansnya Puji, terus ada juga fansnya Rahel V-nya, dan juga fans mantan dari si Arhan dan juga Sela ya kan. Termasuk gue lo ya. terus gue itu kan
Solpok dengan ini kan, ibunya Arhan ngucapin ini di Wawa ya kan, di status Wawanya kan ya nih. Maksudnya yang sabar gitu, pokoknya ngasih sabar. Tapi Solpok sama namanya Mamai Arhan X. Aku juga lihat Arhan sama cewek lain waktu itu. Bajing. Udah capek gue sama netizen. Pokoknya intinya mudah-mudahan yang terbaik, doa terbaik untuk Arhan, dikasih kesabaran yang lebih. Ya kalau bisa ya udahlah ya gitu ya. Di sisi lain, ahli kartu tarot Denny Darko meramal nasib rumah tangga pesepak bola Pratama Arhan dengan selebritas Azizah Salsa. Adapun hubungan Pratama Arhan dan Azizah Salsa dikabarkan renggang seusai diterpa isu perselingkuhan hingga video sur 14 detik tersebut. Rumah tangga Arhan dan Azizah disebutkan tengah berada di ujung tanduk. Denny Darko melihat ada potensi konflik yang bisa memicu keretakan hubungan Arhan dan Azizah. Terkait isu perselingkuhan Azizah dengan mantan kekasih selebgram Rachel V-nya, Salim Neuderer, Denny Darko melihat bahwa itu bukan suatu kebetulan. Apalagi isu perselingkuhan itu muncul pertama kali bertepatan dengan peringatan 1 tahun pernikahan Arhan dan Azizah pada 20 Agustus 2024. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Disebarkan oleh Rachel P-nya. Rachel P-nya kira-kira bakal jadi tersangka nggak ya dalam kasus penyebaran berita atau informasi hoax yang dilaporkan sama Jiji atau Ajijah? Oke, gue bakal jelasin ya, kita bedah kasusnya. Nih, pertama-tama, di dalam hukum itu, kalau misalnya kamu mau melaporkan orang atau menjadikan orang itu tersangka sesuai apa yang kamu laporin, kamu harus punya bukti. Contohnya gini, misalnya nih, kamu ke kantor polisi untuk melaporkan seseorang karena kasus pencurian. Ini orang mencuri barang kamu. Buktinya kayak gimana? Contoh kayak begini, ada CCTV yang merekam orang yang kamu laporin itu benar-benar mencuri barang kamu. Itu adalah bukti kuat. Otomatis ketika kamu laporin orang, kamu juga harus membuktikan, nggak cuma lisan. Terus kedua, saksi. Ada saksi yang lihat kalau orang ini benar-benar mencuri barang kamu, ya saksi mata langsung gitu. Nah, dua hal itu penting untuk kamu pegang kalau misalnya kamu mau buat laporan di kepolisian. Nah, di dalam kasusnya Ajijah atau JJ ini, si JJ kan ngelaporin mengenai informasi hoax tentang dirinya di sosial media. Buktinya dari JJ apa? Kan di sosial media, minimal JJ harus punya screenshotan updatean orang yang dia laporin nih. Misalnya, yang gua rasa bakal jadi tersangka itu adalah orang-orang yang nyebutin atau nyebarin capturean tentang dia trisom sama Salim dan juga pacarnya Puji. Terus yang nyebarin videonya juga itu juga termasuk menurut gue, cuman di pasal yang berbeda. Nah, dan screenshotan itu dan video itu bukan disebarkan oleh Rachel P-nya atau Buna. Karena yang gue lihat ya, yang gue analisa selama ini, si Rachel itu cuman update sesuatu kekecewaan atau lagu-lagu Twitternya si Olivia kemarin, dan tidak ada menyebutkan kalau si JJ ini berjinah atau threesome. Dan bisa dipastikan kalau si Rachel P-nya ini nggak bakal jadi tersangka karena dia tidak terbukti melakukan apa yang dilaporkan JJ di Barreskrim Polri. Tetapi bisa dipastikan juga nih, yang jadi tersangka itu adalah orang-orang yang nyebarin mengenai informasi threesome JJ sama si Salim sama pacarnya Puji. Terus si JJ itu pernah aborsi lah, hamil anak pilo. Pokoknya video-video juga itu dipastikan bakal jadi tersangka. Terakhir, Andre Rosiade, saat ini kasus istri dari Pratama Arhan itu sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Belum lama ini, Pratama Arhan dan Azizah Salsa sedang ramai dibicarakan di media sosial. Azizah Salsa diduga selingkuh dengan selebgram Salim Neuderer. Dugaan kasus itu pun viral di media sosial, hingga merusak nama baik dari Azizah Salsa. Azizah Salsa juga sudah melakukan klarifikasi melalui media sosialnya. Ia menyebutkan bahwa kasus tersebut tidaklah benar. Hubungan rumah tangganya dengan Pratama Arhan sampai saat ini berjalan baik-baik saja. Azizah langsung membawa kasus ini ke jalur hukum, sebab Azizah Salsa merasa telah difitnah karena telah adanya pemberitaan hoaks tersebut. Kata Andre Rosiade, pihaknya menyerahkan kasus ini penuh kepada pihak kepolisian. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit sampai jumpa.